Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan belajar komputer untuk pertemuan ke-8 masa belajar dari rumah. Tema yang akan kita bahas adalah Aku Suka Teknologi dengan subtema Logika dan Algoritma, proyek membuat algoritma dengan Microsoft Word. Ibu mengingatkan lagi bahwa anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan teratur, kemudian olahraga yang teratur. Dan ibu juga mengingatkan bahwa ini adalah bukan masa liburan ya. Jadi ibu harap anak-anak dapat terus belajar online, mengikuti pembelajaran online agar selama pandemi COVID-19 ini tetap anak-anak mendapatkan pembelajaran yang optimal walaupun harus dari rumah. Baik. Apa sih logika itu? Ada yang tahu nggak? Atau apa sih algoritma? Oke, ibu akan jelaskan sedikit ya. Logika adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara tepat dan teratur. Itu namanya logika. Kemudian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Nah, sudah tahu kan apa itu arti logika, arti algoritma, lalu arti pemrograman. Sekarang kalau kita gabungkan nih kata algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Pemrograman komputer itu contohnya apa, Bu? Kamu membuat game, itu namanya pemrograman komputer. Pakai aplikasi Scratch seperti ini. Lalu langkah-langkahnya. Jika bendera hijau ini diklik, maka karakternya akan berjalan atau mulai. Nah, karakter itu kamu setting atau tempatkan di titik X. Dia akan berjalan menuju titik Y, misalkan di sini. Nah, untuk bahasa pemrogramannya, algoritma itu tadi diimplementasikan atau diwujudkan dalam suatu bahasa pemrograman agar bisa berjalan di aplikasi Scratch ini. Untuk bahasa pemrogramannya, ketika bendera ini diklik, nah berarti di sini muncul ketika bendera diklik atau when flag click. Nah, kamu menempatkan posisinya di sini. Ini kita anggap sebagai posisi X untuk karakternya. Berarti bahasa pemrogramannya set X sebesar berapa derajat di sini kamu memasukkannya dan lain-lain. Contohnya seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. Contoh algoritma pemrograman. Nah, kita akan mempelajari dulu untuk materi kali ini benar-benar anak-anak tuh paham untuk membuat algoritma atau langkah-langkahnya. Setelah itu baru nanti di kelas 6 kita mulai untuk membuat algoritma menggunakan diagram, lalu baru kita membuat game menggunakan Scratch seperti kakak kelas 6 yang sekarang sudah mulai membuat game-game dan bentar lagi akan lulus ini. Oke. Nah, contoh algoritma pemrograman itu ada pemecahan masalah untuk matematika. Kalau anak-anak biasanya mendapati soal seperti ini, sebuah lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 80 meter dan lebar 45 meter. Berapakah luas lapangan sepak bola? Pasti anak-anak akan menjawab diketahui P sama dengan 80 M, L sama dengan 45 M. Ditanya luas, penyelesaian luas sama dengan P kali L. L sama dengan 80 kali 45 sama dengan 3600 meter persegi. Ini kalau ditulis seperti biasa.
Bagaimana kalau ini diketahui, ditanya penyelesaian, dimasukkan ke dalam sebuah algoritma atau langkah-langkah? Seperti apa sih, Bu? Kita lihat. Seperti ini. Yang tadi kita masukkan ke dalam algoritma. Setiap algoritma pasti diawali dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata selesai. Ini wajib. Mulai itu untuk memulai suatu program, selesai itu untuk menyelesaikan suatu program. 1. Mulai. 2. Memasukkan panjang. 3. Memasukkan lebar. Panjangnya tadi berapa? 80. Lebarnya tadi 45. Lalu hitunglah menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti memasukkan rumusnya itu. Lalu tampilkan hasil. Hasilnya tadi berapa? 3.600 meter persegi. Kemudian selesai. Nah, itu seperti itu. Contoh lagi. Soal. Buatlah algoritma untuk menghitung nilai Y dari persamaan berikut. Y sama dengan 2X plus 6. Algoritmanya mulai, tentukan nilai X. Hitung nilai Y sama dengan 2X plus 6. Kalau kamu di penulisan biasa pasti diketahui Y sama dengan 2X plus 6. Terus ditanya Y dalam kurung. Terus kemudian jawab X sama dengan 2Y min 6 dan seterusnya. Itu kalau misalkan kamu menggunakan yang versi manual ya, yang ditulis biasanya. Tapi ini untuk algoritma dibuatnya seperti ini. Tampilkan hasil, berarti hasil dari Y sama dengan 2X plus 6 ini akan tampil di sini. Lalu klik selesai. Ada satu contoh lagi, ini 2 contoh tentang matematika ya, tentang pemecahan masalah untuk matematika. Sekarang Ibu mau memberi contoh algoritma untuk pemecahan masalah kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, seperti ini nih contohnya anak-anak. Soal, buatlah algoritma memasak Indomie. Algoritmanya mulai. Algoritma atau langkah-langkah ya, kalau kalian susah saya masih bingung Bu algoritma, langkah-langkah itu paling penting. Nah, mulai. Siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Masukkan air ke dalam panci. Masak air. Tunggu hingga air mendidih. Masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Aduk dan tunggu hingga matang. Jika sudah matang, masukkan bumbu-bumbu ke dalam mangkok. Aduk hingga rata, mie siap untuk disajikan. Selesai. Ini contohnya. Kalau misalkan Bu, saya boleh nggak menuliskan algoritma pemrograman? Saya mau mandi nih. Boleh. Pertama mulai, kemudian 2 siapkan handuk. Lalu 3 nyalakan keran air misalkan, penuhi baknya. 4 kau buka bajunya, buka pakaian semuanya. Lalu 5 siram air dari atas kepala sampai ujung kaki. 6 tuang sampo di atas rambut atau kepala. 7 gosok-gosokkan dan seterusnya ya sampai selesai. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang kurang jelas? Kamu dapat mengulangi lagi ya sampai kamu jelas ya untuk melihat videonya ini. Tugas praktikum. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian dapat memahami atau menguasai algoritma itu seperti apa dengan caranya membuat algoritma sendiri. Dengan temanya bebas. Boleh memecahkan masalah matematika, misalkan Bu saya mau buat algoritma memecahkan masalah cara mencari KPK dari 2 bilangan. Boleh, nggak apa-apa. Atau tentang kehidupan sehari-hari Bu saya mau membuat algoritma untuk langkah-langkah membuat kopi. Boleh. Itu diketikkan pada Microsoft
Word. Begitu. Ibu kasih contoh ya. Kita buka Word. Oke. Jenis huruf dan ukuran bebas terserah. Di sini ketika namamu siapa, misalkan bulan, kelas, misalkan 5E, lalu nomor absen, nomor absennya berapa, misalkan 15. Lalu di sini ketikkan judulnya, contoh seperti tadi, pakai huruf besar ya, algoritma, bawahnya menghitung luas persegi panjang, misalkan 1. Mulai, semua diawali dari mulai. 2. Masukkan panjang. 3. Masukkan lebar. 4. Hitung dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. 5. Tampilkan hasil. 6. Selesai. Oke, seperti ini. Dirapikan, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian lalu simpan. File save, simpan dengan nama simpannya terserah di mana ya, di tempat laptop kalian masing-masing. HL8 tulis ya, HL8 underscore nama underscore kelas underscore nomor absen. Nah, di sini ada pilihannya, anak-anak dibuat PDF ya, dibuat PDF, lalu klik, jangan lupa ini dibuat PDF, lalu klik save. Nah, kalau sudah selesai, sudah disimpan semuanya, lalu kamu buka Padlet kelas 5, kamu upload di situ. Jangan lupa dimasukkan juga nama, diberi keterangan nama kelas dan nomor absennya di Padlet. Begitu ya anak-anak. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Oh iya, minggu depan kita agenda untuk ulangan ya. Minggu depan agendanya agenda penilaian harian 2, materi Adobe Photoshop PG 25 soal via Google Form. Nanti yang akan dibagikan di Padlet linknya. Oke, ini agendanya. Photoshopnya dipelajari dari buku komputer halaman apa ya, bentar, ibu juga cari buku komputernya. Halaman 45 sampai terakhir kita buat pin itu 52. Baik anak-anak, apa aja sih Bu yang harus dipelajari di Adobe Photoshop? Banyak hal ya, mulai dari langkah-langkahnya itu kamu ajarin semuanya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.